Shalom semua pemirsa All by Grace yang berbahagia. Kita berjumpa kembali lagi dalam episode ke-47. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami bersama-sama mengikuti program All by Grace kali ini. Biar Engkau sendiri berkasih karunia, memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Kami semua boleh beroleh berkat-berkat rohani, berkat jasmani, jiwani, dan berkat-berkat kasih karuniamu yang luar biasa. Doa-doa kami, kerinduan kami boleh terjawab oleh Dikau. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, Engkau yang berkarya dengan ajaib di tengah kami dalam acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya, banyak kejadian di dalam kehidupan yang secara otomatis tersimpan dalam hati, sehingga dapat dikenang dan dapat kita ceritakan kalau kita mau ceritakan sebagai suatu pengalaman hidup di kemudian hari. Nah, begitu banyak kejadian yang dialami. Tidak sedikit kejadian yang boleh kata bermuatan kisah mengenai kemurahan Tuhan yang telah kita alami. Misalnya,
ketika suatu ketika kita sedang berada di jalan buntu. Tiba-tiba muncul seseorang yang tidak kita kenal. Bahkan pernah juga tiba-tiba muncul seseorang yang terkenal. Dan mereka memberikan pertolongan. Sehingga jalan buntu kita terbuka menjadi jalan yang baru, jalan yang hidup. Bahkan kesulitan kita pun teratasi. Nah, mengikapi peristiwa yang seperti itu, sah-sah saja jika ada orang yang penasaran sehingga mau bertanya, mengapa bisa demikian? Jawaban spontan saat itu kita bisa katakan adalah, semua ini dapat terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Jawaban sedemikian timbul karena kita sadar bahwa diri kita sesungguhnya tidak layak untuk menerima pertolongan dari orang yang tidak kita kenal itu. Apalagi dari seorang yang terkenal tersebut. Kejadian sedemikian sungguh di luar dugaan dan tidak pernah terbayangkan oleh kita. Sewaktu saya masih menjadi pengusaha, sempat mengalami banyak hal-hal yang boleh kata tidak masuk akal, namun nyata dan sangat ajaib. Supplier tertentu yang adalah pabrik ternama dengan produk tekstilnya yang sangat laku sampai harus antri. Bahkan ada kalanya perlu bayar di muka. Orang bilang inden dulu baru bisa mendapat produk mereka. Namun saya bisa dipercaya tanpa harus antri, bahkan diberi kelonggaran pembayaran dengan term sampai kredit 2 bulan. Ya, tidak sedikit teman usaha maupun pesaing usaha yang merasa heran, kenapa Anda bisa mendapat kepercayaan dan kelonggaran seperti itu? Mengikapi kenyataan demikian, saya hanya dapat menjawab semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Mazmur 18 ayat 35, Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kemurahan Tuhan mampu membuat seseorang menjadi besar. Ya, dia bisa menjadi orang besar, usahanya dari kecil bisa jadi besar, bahkan ya namanya pun yang bukan apa-apa bisa menjadi nama yang besar. Ya, ketika masih menjadi pengusaha sekalipun, saya telah aktif melayani Tuhan sebagai pembicara atau pengkhotbah, ya dipanggil orang penginjil kek atau apa, tidak peduli. Pokoknya di berbagai gereja, di berbagai persekutuan, seringkali kami diundang untuk menyampaikan khotbah di sana. Suatu kali saya diundang melayani sebagai pembicara di persekutuan salah satu universitas Kristen di Jakarta. Waduh, itu suatu hal yang sangat mengerikan buat saya saat itu. Ya, saya bisa rasanya grogi, bisa rasanya khawatir apa yang materi yang kita mau sampaikan, apakah cocok dengan mereka, karena yang sudah pasti akan hadir adalah bukan hanya mahasiswa, para dosen, bahkan rektor ikut bersama duduk mendengarkan khotbah kita. Wah, sesampai di sana giliran waktunya khotbah, panggungnya AC-nya dingin, belum lagi hati saya, tangan saya juga rasanya gemeteran dan dingin. Wah, melayani dengan sangat-sangat grogi dan ketakutan. Kalau ada salah ngomong atau kurang kualitasnya kurang baik atau konten khotbahnya kurang sesuai. Namun bagaimanapun saya bergantung total sama Tuhan. Selesai khotbah, selesai melayani, tidak lama kemudian diundang lagi. Sampai saya total diundang lagi 3 kali. Waduh, habis itu saya merasa sudah cukuplah Tuhan, kalau boleh jangan diundang. Karena saya juga banyak kesibukan yang lain. Lagi pula tiap kali harus mengalami suatu pergumulan dan tantangan berat kalau menyampaikan khotbah di hadapan mahasiswa, apalagi dosen-dosen. Bagaimanapun itu sudah terjadi dan sudah berlalu. Ya, tidak hanya itu, saya juga pernah diundang oleh panitia retret Perkantas untuk melayani sebagai salah satu pembicara di dalam retret mereka yang pesertanya adalah mahasiswa dari banyak universitas. Terlepas dari apa dan bagaimana penilaian orang, saya sadar siapa dan apa saya ini. Saya juga sadar
akan latar belakang saya, keterbatasan, dan kompetensi diri yang pada saat itu. Namun, apa mau dikata? Saya toh tetap diundang dan diterima untuk menjadi pembicara di hadapan mereka. Hanya ada satu alasan yang dapat saya ungkapkan adalah semua ini dapat terjadi hanya oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata. Ya, tema program All by Grace kali ini adalah kemurahan yang tak terbandingkan. Ya, kita mau belajar bersama kemurahan macam apakah itu yang tak terbandingkan. Pertama-tama kita mau bicara lebih dahulu mengenai kemurahan Tuhan. Ya, jadi sebelum membahas tema kemurahan yang tak terbandingkan itu, terlebih dahulu kita perlu memahami dulu mengenai kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan bersumber pada Tuhan yang murah hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, maka kemurahan Tuhan itu senantiasa diberikan, dicurahkan kepada kita yang mau sungguh-sungguh mengandalkannya. Kata kemurahan dapat juga diartikan dengan kebaikan. Oleh karena itu tidak salah, tepat juga bila kita berkata kemurahan Tuhan dapat juga disebut kebaikan Tuhan. Tuhan yang murah hati adalah Tuhan yang baik. Sehingga kebaikan dan kemurahannya selalu diberikan kepada segala makhluk ciptaannya, baik kepada tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, terlebih lagi kepada manusia. Oleh kemurahannya yang berlimpah, Tuhan tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi Tuhan juga tak henti-hentinya menopang, menguasai, mengendalikan segala sesuatu ciptaannya itu. Termasuk ya alam semesta ini dengan segala benda-benda di jagat raya dan dunia dan teristimewa umat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, ketika kita menyikapi kehidupan ini dengan cermat, kemurahan Tuhan itu akan nampak dan senantiasa kita temukan. Dan senantiasa nyata dan terbukti dalam segala aspek kehidupan. Namun sangat disayangkan jika ada orang yang tidak menyadari kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dan senantiasa mewarnai seluruh kehidupannya. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mengirimkan satu video yang menceritakan tentang seorang tua renta umur 93 tahun di Italia. Dia terharu menangis ketika mengetahui biaya pengobatannya di rumah sakit, terutama ketika mengetahui biaya oksigen yang dipakai untuk pernapasan bantuan, karena dia harus pasang ventilator saat itu, dan jumlah biaya itu sangat besar. Sang dokter melihat sang pasien terharu menangis. Dokter juga ikut terharu menyangka pasien ini tidak mampu membayar. Namun pasien yang tua renta tersebut mengatakan, saya terharu bukan karena saya tidak mampu bayar. Namun saya terharu karena menyadari begitu besar kemurahan Tuhan yang telah Dia berikan ke dalam kehidupan saya selama 93 tahun. Ya, dan selama ini saya dapat menghirup oksigen secara cuma-cuma, secara gratis, tanpa saya menyadarinya dan harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya masuk rumah sakit, saya harus dibantu dengan oksigen, saya harus dibantu dengan ventilator, dan saya bisa bernapas. Hanya biaya nafas setiap hari saya mesti membayar ya sekitar 500 euro. Begitu mahalnya. Kalau dikaliin selama saya opnam, pantesan saja biaya oksigen itu begitu mahal. Coba dikaliin selama 93 tahun. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk biaya napas, biaya oksigen. Tapi saya tidak pernah bayar. Karena itu saudari, sadar atau tidak sadar, kemurahan Tuhan itu selalu mewarnai, melingkupi seluruh kehidupan kita. Mengucap syukur atau tidak mengucap syukur,
Kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti dan terus Dia nyatakan ke dalam kehidupan engkau dan saya sampai dengan saat ini. Ya, dalam kenyataan ada saja orang yang tidak menyadari betapa banyak kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan ke dalam kehidupan mereka. Sementara ada juga orang yang menganggap dengan menanggapinya kemurahan Tuhan itu dengan acuh tak acuh. Sehingga dia tidak merasa perlu untuk mengucap syukur atas kemurahan Tuhan tersebut. Walaupun demikian, Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan hati tidak pernah berhenti mencurahkan kemurahannya kepada manusia, engkau dan saya. Saya teringat dalam hal ini, ya ayah mertua saya. Ya saat istrinya telah meninggal, kami ajak beliau, kita yuk ikut konferensi gereja di Korea. Tapi kami dengan narasi yang beda supaya menarik dia ikut. Kita bilang, ya kita jalan-jalan, lihat-lihat apa yang ada di Korea Selatan, ya. Jadi dia ikut. Nah, sampai di sana ada satu acara, dia diperkenalkan oleh koordinator rombongan tur kami, mengatakan di situ ada seorang pendeta dari Taiwan. Dia sedang mendoakan banyak orang tuli, banyak orang gago, orang bisu, dan bisa disembuhkan Tuhan. Ayo coba kamu lihat. Nah saat itu kakak ipar saya yang kebetulan sudah umur 33 tahun, bisu dan tuli. Kami bawa serta dan kami minta tolong kepada pendeta tersebut mendoakannya. Seketika itu kakak ipar saya dites, telinganya bisa mendengar, sudah ikuti apa yang diucapkan pendeta di samping telinganya tanpa dia melihat, ya, dan dia ikuti, ya, kasih tahu dia, ayo ngomong Yesus. Yang ini orang yang pernah bisu berkata Yesus, ya, dikasih tahu amin, dia berkata amin, ya. Jadi terbukti bisu tuli disembuhkan. Dan saat seperti demikian, ayah mertua saya yang saat itu masih berprofesi peramal nasib, dia sangat takjub. Dia pernah mengobati anaknya, bawa berobat kemana-mana, biaya banyak, tapi tetap aja anak ini, putrinya itu tidak sembuh. Tapi sekali didoakan dalam nama Yesus, putri ini mengalami mujizat. Lalu selesai dari Korea, kami ajak dia jalan-jalan lagi ke Taiwan. Nah sesampai di Taiwan, entah bagaimana itu gula darahnya naik, kakinya bengkak. Nah saat itu istri saya dan adiknya menyampaikan pada ayahnya, mau nggak kita doa sama Tuhan Yesus? Kan sudah lihat kakak yang bisu tuli aja Tuhan Yesus sembuhkan. Ya sekarang so kaki bengkak, gula darah tinggi, Tuhan bisa sembuhin Pak. Ya nggak maksa Papa pindah agama, pokoknya Papa ngalamin kasih sayang Tuhan, ya, terhadap orang semacam itu, latar belakang seperti itu. Tuhan Yesus nyatakan kemuliaannya. Gula darahnya jadi normal dan kakinya yang bengkaknya hilang dan dia sembuh. Wah, hatinya ada kekaguman terhadap Yesus. Tetapi dia tetap berkeras hati demi profesinya. Dia tidak mau berkata, dia mau rendahkan hati. Buka hati, terima Yesus. Belum mau. Sampai dengan pulang ke Indonesia juga ngalami mujizat demi mujizat. Dia berkata, nanti ya sebentar saya atur dulu. Kalau sudah selesai, begitu banyak orang, ramalan nasibnya belum saya selesaikan dulu. Nanti baru saya pertimbangkan apakah saya mau ikut Tuhan Yesus si bule itu. Tuhan Yesus tidak pernah berkurang kemurahannya terhadap orang seperti itu. Nah, terhadap orang tua yang demikian, kami tidak mau menyakiti perasaan hati, namun kami selalu pegang kesempatan menyampaikan berita Injil, kesaksian kepada beliau, dan kami selalu titip pesan, Bapak kalau suatu hari pada jalan buntu tidak ada yang bisa menolong, jangan lupa panggil nama Yesus.
Ya, kalau kita mencari, memanggil dia dengan tangan terbuka, dia siap menolong. Mana tahu saat itu Papa tertolong. Nanti tiba sampai satu hari. Ya, sudah begitu banyak kesaksian, sudah begitu banyak pengalaman. Kemurahan Tuhan dinyatakan, tetap dia tutup hati. Sampai suatu malam, kami ditelepon untuk kumpul. Dan setelah waktu kumpul, dia baru cerita. Tadi sesak napas. Artinya ada serangan jantung. Kalau bukan Yesus, Tuhan yang bule itu menolong saya, Papa sudah tiada. Dan mulai hari itulah, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia buka hati, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia berjanji setia untuk boleh menjadi seorang yang mau mengikuti Yesus, dibaptis, dan bisa menjadi orang yang mau bersaksi, memberitakan Injil Yesus. Dan dia tinggalkan latar belakangnya, profesinya, lalu dia menjadi seorang penginjil selama 3 tahun lebih. Coba Anda bayangkan, bukankah itu satu kemurahan Tuhan yang luar biasa? Ya, kalau kita jadi Tuhan, mana kita sabar? Ya, katakanlah kita Tuhan saat itu, mengikapi satu orang yang macam begini. Mungkin kita berkata, bodoh amat deh, rasain lu atau apa. Tapi Tuhan tidak demikian. Ya, dia sangat luar biasa. Seperti tercatat dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-10 berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari dengan amat sangat. Ya, sungguh kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup kita. Kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa dan sangat nyata, terbukti dan teruji dalam kehidupan kita setiap pribadi dalam segala aspek kehidupan. Kapanpun, dimanapun, siapapun Anda. Ya, jadi marilah sadari dan mari puji Dia, sembah Dia. Kemurahannya lebih daripada segala sesuatu termasuk hidup kita. Kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa bernapas, kita tidak bisa mujur, dan tidak bisa beraktivitas kalau bukan karena kemurahan dari Tuhan Dia curahkan setiap hari bagi kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa
lebih dari hidup. Yang kedua yang kita perlu renungkan hari ini ialah kemurahan Tuhan sungguh terbukti dan teruji. Ya, dari uraian apa yang kita katakan di atas tadi. Seharusnya tidak ada lagi dalih alasan yang dapat dipertahankan di hadapan Tuhan atau manusia. Sehingga mau tidak mau semua kita menyadari kemurahan Tuhan itu sungguh terbukti dan teruji di dalam setiap aspek kehidupan kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, bagaimanapun perilaku dan kehidupan kita. Adalah bijak jika setiap pagi ketika kita dapat bangun tidur, mata melek, masih punya hasrat pengen menikmati makan pagi, minum kopi, lalu diberkati Tuhan dengan kesehatan yang memadai, bisa meneruskan segala aktivitas maupun pekerjaan. Semua ini dapat berlangsung dan terjadi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang sungguh-sungguh terbukti dan teruji. Ada berapakah di antara kita sekali melek mata, engkau langsung bersyukur, Tuhan, aku bersyukur untuk kemurahan-Mu. Aku masih hidup. Aku masih bisa bernapas dengan lancar. Sekali mau minum kopi ataupun minum susu, menikmati makan pagi, mau roti kek, sandwich kek namanya, ya kita patut bersyukur karena masih tersedia makanan, masih ada nafsu makan, masih ada kemampuan, masih ada gairah makan. Patut kita bersyukur ya untuk kemurahan Tuhan yang selalu mewarnai kehidupan kita. Janganlah kita menunggu hingga mengalami masalah. Jangan sampai terjadi sakit penyakit atau tantangan atau tekanan lalu keadaan udah terjepit atau dalam keadaan darurat baru kita menjerit minta tolong, mohon kepada Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan, tolong nyatakan, berikan kemurahan-Mu. Aku mohon sembuhkan, aku mohon buka jalan. Jangan sampai saat itu baru kita menyadari kita butuh kemurahan Tuhan. Ya, ada soal saudara seiman yang karena tidak tahan lagi di rumah atas gangguan kesehatan yang terjadi. Ditambah dengan khawatir juga, was-was kalau keadaannya kalau memburuk bagaimana, siapa yang bisa menolong. Mau tidak mau dia harus masuk rumah sakit, namun dia harus ikuti prosedur yang ada. Dan dia ditempatkan lebih dahulu di emergensi atau IGD. Orang tersebut bercerita, hanya beberapa jam dalam ruangan IGD tersebut. Begitu banyak pasien yang membutuhkan pertolongan dokter. Ada yang setengah gawat, ada yang gawat, ada yang sangat gawat. Wah, berbagai suara kesakitan, rintihan kesakitan, sangat mengganggu kalbu. Dalam keadaan sedemikian, dia sangat tergugah dan dia menyadari betapa kemurahan Tuhan amat besar atas dirinya yang keadaannya saat itu jauh lebih baik dibanding dengan pasien-pasien lainnya. Saudara-saudari, tanpa ada pembanding, tanpa ada sesuatu yang dapat kita jadikan perbandingan, seringkali kita selalu tidak menyadari kemurahan Tuhan sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Ada lagi pengalaman anak Tuhan yang sekeluarga sepulang dari liburan tanpa diduga jalanan mengalami kerusakan berat sehingga mereka harus dialihkan ke jalan yang lain. Dalam keadaan seperti itu, kendaraan yang dibawanya itu semakin jalan, semakin jauh, tersesat memasuki daerah perkebunan bak hutan yang lebat. Dan jalanannya berbatu-batu besar, serta tidak rata jalanannya. Karena udah mulai senja, keadaan panik, udah salah jalan, nyasar entah kemana, bagaimana jalan keluarnya, tidak ada penunjuk jalan. Kendaraannya pun hampir masuk ke jurang. Setelah dengan susah payah melewati jalanannya berlumpur dan harus melewati jembatan darurat yang dibangun sementara dengan batangan pohon. Wah, dalam keadaan sedemikian itu sungguh sangat mengerikan. Kalau itu terjadi pada dirimu, diriku,
tak bisa dibayangkan. Ya, tapi keluarga ini tetap sabar dan setia bersandar Tuhan. Tiba-tiba kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan pada mereka. Datang sekelompok orang-orang yang bersedia menawarkan diri untuk menolong, menggotong mobilnya yang sedang dalam lumpur itu dan sudah hampir masuk jurang. Akhirnya dengan pertolongan malaikat penolong, kita katakan, orang-orang tersebut mobilnya bisa kembali, lalu mereka akhirnya bisa menyetir kembali sampai ke jalan raya. Ya, jangan menunggu sampai mengalami kejadian-kejadian yang darurat dan mengerikan, baru kita berteriak kepada Tuhan, memohonkan kemurahan Tuhan dinyatakan. Padahal setiap saat kemurahan Tuhan itu selalu nyata, teruji dan terbukti dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, jadi kita harus sadari kemurahan Tuhan sungguh terbukti dan teruji melalui hal-hal sebagai berikut ini. 1, kesadaran akan dosa sehingga menghasilkan pertobatan. Ya, kalau seseorang bisa sadar akan dosa, lalu bisa menyadari segala perbuatan yang tidak benar, dan membuat dia untuk melangkah menuju kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, dalam kitab Roma pasal 2 ayat 4 hingga 8 di sana dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, ini dia. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan, ya, yang begitu teruji dan terbukti kita alami, dan kita dibuatnya menjadi sadar untuk bertobat. Yang berikutnya adalah oleh kemurahan Tuhan yang begitu nyata, teruji dan terbukti, kita akan beroleh namanya keselamatan. Dalam kitab Titus pasal 3 ayat 4 hingga ayat 7 berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi oleh karena kemurahan Tuhanlah kita diselamatkan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita ada kualifikasi kelayakan apapun, tidak. Kita semua memiliki dosa asal, dosa warisan. Kita juga memiliki dosa perbuatan yang perilaku kita dari kecil hingga besar hingga dewasa, yang sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, yang ada kalanya kita tidak mau tapi terpaksa lakukan juga. Pokoknya semua dosa kecil besar adalah dosa, dan dosa akan berakibat maut. Akibatnya adalah hukuman. Ya, karena itu persoalan terbesar bagi manusia adalah dia belum ada solusi mengenai dosa. Selama dosa tidak mendapat solusi, orang tersebut akan terus berjalan, bukannya melangkahkan kaki menuju ke surga, tapi akan menuju ke kebinasaan di neraka. Karena itu,
seberapapun prestasi kita di dunia ini, seberapa apapun harta benda yang kita miliki di dunia ini, suatu hari, menurut apa yang telah ditetapkan Tuhan, setiap orang akan mengalami kematian. Dan setelah kematian akan mengalami penghakiman. Setelah kematian, bukan berarti kita habis sudah. Tapi setelah kematian, masih ada hidup selanjutnya, hidup setelah kematian. Roh kita masih tetap ada. Ya, kemana roh kita akan pergi? Kalau bukan ke surga, berarti ke neraka. Maka kita butuh keselamatan. Kita butuh penyelesaian, pengampunan dosa, penghapusan dosa. Kita butuh dibenarkan. Kita butuh untuk boleh beroleh jaminan keselamatan. Ya, kalau kita bisa jadi sadar, hari ini kita bisa beroleh keselamatan. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan yang membuat kita sadar, bertobat, dan kita mau berubah, dan kita mau buka hati, undang dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, yang rela mati di kayu salib untuk menggantikan engkau dan saya, sehingga kita boleh dibenarkan oleh Allah. Dengan demikian, kita tidak akan hidup dengan sia-sia. Ya, kehidupan kita diselamatkan, termasuk harta benda apapun yang kita miliki di dunia ini, semua ikut ditebus, diselamatkan, dan diperbaharui. Maka kita akan mempunyai satu konsep hidup yang baru, ya, konsep nilai yang baru, tujuan hidup yang baru dalam mengarungi seluruh kehidupan selama Tuhan izinkan kita masih hidup. Dan kemurahan Tuhan akan terus Dia nyatakan dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, kemurahan Tuhan itu sungguh nyata, ya, teruji dan terbukti, nyata di dalam keselamatan yang kita peroleh. Dan yang bagian C adalah kemurahan Tuhan juga yang membuat kita dilayakkan untuk dilibatkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini melalui gerejanya. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya, jadi kalau kita hari ini diberi jabatan, diberi kepercayaan untuk menjadi guru sekolah minggu, untuk terlibat dalam tim praise and worship, untuk menjadi pendoa, untuk menjadi ushers di gereja, atau untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi PKS atau pemimpin kelompok sel, ya, atau apapun bentuk pelayanan yang Tuhan izinkan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita tidak boleh tawar hati. Nah, kemurahan Tuhan itu ya curahkan bagi kita. Itu melayakkan kita yang tidak layak. Sehingga kita boleh menjamah dan boleh terlibat dalam segala bentuk pelayanan yang Dia berikan kepada kita. Dan ini menyangkut arti, nilai, dan bobot hidup kita. Bahkan menyangkut upah kita di kekekalan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, karena itu dituliskan dalam ayat tadi berkata, oleh karena kemurahan Tuhan, ya, kita menerima pelayanan ini. Karena itu kita tidak boleh tawar hati. Mungkin juga tidak banyak yang tahu mengapa program All by Grace ini diadakan dan dapat terus berlangsung hingga saat ini dengan episode yang ke-47. Artinya telah 47 minggu, hampir setahun program All by Grace ini berjalan. Ya, saya mau ceritakan sedikit suatu hari ketika saya sedang coba pasang kembali yang namanya reng kayu atau list pagar taman rumah kami. Istri saya telah memperingatkan agar hati-hati kalau injek kursi. Jangan lupa loh, dokter telah pesan kamu tidak boleh jatuh, bisa fatal loh. Ya, saya bilang iya, saya hati-hati. Ya, mana sangka sehati-hatinya, ya, secermat-cermatnya kita, ya, sepandai-pandainya tupai melompat, sekali-kali jatuh juga. Ya, betul saja, tidak disangka-sangka. Kursi yang saya pijak itu saya hati-hati. Namun mana tahu, saya injak ke bagian tengah dari kursi yang terbuat dari kayu. Bobot saya juga lumayan. Lalu papan kayu kursi itu patah. Kaki saya kejeblos ke dalam dan saya terjatuh. Dan saya bersyukur walaupun terjatuh sedemikian rupa,
papan kayunya patah. Saya tidak lecet, saya tidak luka. Yang ajaib ialah saya jatuh dari kursi tersebut, sampingnya semen, samping lagi ada bebatuan. Kepala saya tidak terbentur semen, tidak terbentur batu. Lalu saya bangun dari sana. Saya menyadari betapa kemurahan Tuhan yang sangat berlimpah telah Tuhan nyatakan lagi kepadaku. Ya, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kaki saya mungkin sudah patah atau sudah luka berdarah-darah. Mungkin juga papannya patah sampai begitu remuk, sampai menusuk ke daging dan lain sebagainya. Mungkin juga saya kena semen, terbentur semen atau terbentur batu. Bisa-bisa geger otak, bisa-bisa memar dan masuk rumah sakit. Bisa fatal. Namun Tuhan luputkan. Selai rambut pun tidak rontok. Sedikit lecet pun tidak terjadi. Bangun dari sana, saya menyadari kalau Tuhan memberikan kesempatan, mana boleh saya menunda lagi untuk maju terus memulai pelayanan online yang akhirnya kita namakan All by Grace, yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Demi Injil diberitakan, jiwa diselamatkan, iman dan hidup rohani umat Tuhan boleh dibangunkan. Bahkan banyak mujizat akan terjadi bagi orang-orang yang mengikuti acara All by Grace, yang sungguh percaya akan terima kuasa Tuhan dan alami mujizat Tuhan. Itu yang Tuhan gerakan untuk kami mulai. Namun selalu ada alasan tertunda. Ada alasan untuk kami, bukan alasan asal alasan. Karena kami kekurangan SDM, kami tidak mampu dalam segala hal. Dan sejak jatuh lalu kami bangun kembali. Maka segera persiapan dimulai dan dimulailah acara All by Grace hingga hari ini. Ya, sungguh sangat luar biasa kemurahan Tuhan yang dinyatakan lagi atas kehidupan dan pelayananku melalui kejadian terjatuh tersebut. Sampai program ABG atau All by Grace hadir dan dapat berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu, hargai kemurahan Tuhan. Sikapi kemurahan Tuhan dengan rasa syukur dan pengabdian yang sungguh hati. Bagian ketiga yang kita mau renungkan bersama adalah kemurahan Tuhan tak terbandingkan. Sebelum kita lanjutkan, kita lebih dahulu renungkan tentang kemurahan hati manusia. Ya, atau kemurahan manusia. Ya, dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37, di situ dicatat mengenai kisah orang Samaria yang baik hati, yang tidak asing lagi buat kita semua. Singkat kata, ada orang yang dirampok, lalu lewat orang Lewi, lewat imam, tapi mereka tidak bergeming, tidak menolong. Tetapi ada seorang Samaria yang adalah bermusuhan dengan orang Yahudi saat itu. Karena mereka dianggap rendahan, ya, dikucilkan. Namun orang Samaria ini sangat luar biasa. Dia melihat ada orang terluka, dirampok, dia turun dari keledainya, dan dia menolong, meminyaki, mengoleskan minyak dan mengobati orang luka tersebut, lalu menaikkan orang tersebut ke atas keledainya, lalu dibawa ke penginapan, dan dia titipkan uang sebagian kepada penginapan itu, dan dia minta supaya dicukupkan segala kebutuhan orang ini, diberikan pelayanan yang baik, nanti dia akan kembali, kalau ada kurang dia akan bayar lebih lagi. Ya, orang ini, orang Samaria yang baik hati. Ya, walaupun seorang pelayan Tuhan, walaupun orang yang sudah aktif di gereja, melihat ada orang yang kecelakaan, tidak tergerak hati oleh belas kasihan, tidak ada rasa murah hati menolong sesama yang sedang dalam keadaan remuk dan dalam keadaan mengalami kesusahan dan aniaya dan hilang harta benda. Tapi orang Samaria ini menjadi orang yang murah hati. Dia menyatakan kemurahan hatinya kepada orang tersebut.
Dan dia adalah orang yang sungguh-sungguh patut dikenang di tengah-tengah manusia ini. Ya, memang dalam dunia nyata orang baik semacam itu dan murah hati tidak banyak akan kita temui. Dan tidak mudah kita temui. Tetapi ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, seringkali Tuhan memunculkan orangnya seperti itu, yang tanpa pamrih untuk menolong kita, memberikan bantuan dan solusi bagi segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Sekalipun tidak banyak orang baik dan orang yang bermurah hati, namun ketika kita sedang membutuhkan uluran tangan penolong, ada saja orang yang baik dan bermurah hati tiba-tiba muncul, menyatakan kemurahan hati mereka dan menolong kita. Ya, pernah suatu kali waktu saya belum menjadi pendeta, saya bekerja sama dengan teman menyelenggarakan suatu pameran menjelang Natal di salah satu mall di Jakarta. Umumnya penyelenggara akan mendapat keuntungan yang tidak sedikit melalui acara pameran semacam itu. Namun saya tidak mengalaminya, alias saya tidak untung. Ya, menjelang akhir acara pameran yang hanya berlaku 1 hari itu, saya mendapat kunjungan seseorang yang belum saya kenal, belum pernah saya lihat. Lalu dia memegang, melihat, meneliti produk-produk kami yang kami pamerkan. Lalu tamu tersebut minta saya datang ke kantornya selekasnya. Dan betul, saya mendatangi dengan membawa beberapa contoh produk saya. Saya masuk dari pintu belakang kantor tersebut, dan setiba saya di depan kantor, baru saya tahu tamu tersebut adalah seorang bos besar. Ya, dengan departemen store-nya yang paling besar pada saat itu. Ya, dan pada masa-masa berikutnya juga dia termasuk pengusaha departemen store yang sangat luar biasa. Singkat cerita, ketika saya hampir kecewa karena tidak untung atas penyelenggaraan pameran tersebut. Namun kemurahan Tuhan dinyatakan pada ujung acara dengan menghadirkan seorang yang baik dan murah hati untuk menghibur dan menolong, bahkan mengembangkan usaha garment saya saat itu sampai lebih dari 20 tahun kami dapat menjadi supplier besar di departemen store tersebut, bahkan menjadi eksportir garment. Ya, mengalami kemurahan atau kebaikan hati manusia dalam kenyataan. Kita harus mengakui bahwa sebaik-baiknya manusia, dengan kemurahan hatinya yang mengagumkan sekalipun, tetap saja kebaikan dan kemurahan hati manusia pasti ada kondisi tertentu yang menjadi acuan baginya untuk menyatakan kemurahan hati. Demikian juga kemurahan hati manusia ada batasnya. Bisa berubah setiap saat dan ada kemungkinan besar dapat berakhir sekalipun kita masih tetap mengharapkan dan membutuhkan kemurahan hati tersebut. Itu adalah kemurahan hati manusia, bukan tidak ada. Langka, tapi tetap ada, tetapi itulah keadaannya. Ya, terbatas, bisa berubah, dan bisa berakhir. Nah, bagian B kita merenungkan adalah kemurahan Tuhan. Roma pasal 9 ayat 15-16 berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, dari pengalaman hidup dan isi ayat yang kita baca tadi, kita temukan kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa dan diberikan dengan cuma-cuma, bukan karena kita telah memenuhi syarat atau layak atau telah melakukan sesuatu sehingga kemurahan Tuhan itu harus dinyatakan, harus diberikan. Seringkali kemurahan Tuhan itu dinyatakan pada saat dan cara yang tak terbayangkan oleh kita. Pada saat yang tak terduga dan tidak dapat kita prediksi sebelumnya, bahkan sulit untuk menjelaskan. Oleh karena itu, saya rangkumkan satu kesimpulan karakteristik
tentang kemurahan Tuhan adalah sebagai berikut. Kemurahan Tuhan itu bukan hasil usaha atau jeripayah manusia. Ya, jadi kalau kita beroleh kemurahan Tuhan, bukan karena kita sudah lakukan sesuatu. Ibarat kita sudah kerja, dapat upah. Bukan. Tapi kita sekalipun tidak layak. Kita tidak pantas menerima. Sekali Tuhan mau curahkan kemurahannya, Dia curahkan kepada kita. Ya, bagian kedua, kemurahan Tuhan dicurahkan secara tak terduga. Ya, Tuhan yang inisiatif. Tidak bisa kita pikirkan, waduh, ini bakal terjadi begini, kita duga akan begini, akan begitu. Tidak bisa diduga. Kemurahan Tuhan diberikan tanpa dapat diperkirakan atau diprediksi. Selanjutnya, kemurahan Tuhan tidak dapat diperoleh dari hasil imajinasi atau hasil kita membayangkan. Dan kita lihat lagi, kemurahan Tuhan tidak akan pernah gagal. Lebih dari itu, kemurahan Tuhan sungguh tak terbataskan. Kemurahan Tuhan sulit untuk dapat dijelaskan. Kemurahan Tuhan tidak pernah akan berakhir. Ya, seperti tertera dalam Mazmur pasal 30 ayat 5a, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Yeremia pasal 3 ayat 12, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita telah kenal kemurahan manusia dan kemurahan Tuhan. Yang dapat kita tegaskan di akhir daripada pembahasan ini ialah kemurahan Tuhan sangat berbeda dengan kemurahan hati manusia. Bahkan dapat dikatakan kemurahan Tuhan tak terbandingkan dengan kemurahan manusia. Karena itu, perolehlah kemurahan Tuhan dan utamakanlah, engkau dambakan kemurahan Tuhan. Kemurahan manusia bisa saja engkau terima, tetapi kemurahan Tuhan tak terbandingkan. Kita ada sebagaimana kita ada. Semua kan ada berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat baik, teramat baik bagiku. Kita telah menerima ulasan penjabaran mengenai kemurahan yang tak terbandingkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kasih, dan Maha Setia. Maha hadir, Maha Kuasa, dan Maha segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan sekedar mencipta, tapi Engkau menopang, Engkau menguasai, Engkau mengendalikan, dan Engkau senantiasa mencurahkan kemurahan-Mu, bukan hanya kepada kami manusia, bahkan sealam raya ini, sejagat raya ini, Engkau curahkan anugerah, kemurahan, kebaikan-Mu yang tak pernah berlalu, tak pernah habis. Kami bersyukur Tuhan, dalam pengalaman kehidupan kami masing-masing, banyak sekali kemurahan-kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan. Namun seringkali kami tidak menanggapinya dengan positif, dan kami tidak mengingat untuk mengucap syukur dan menghargai segala kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan. Mulai hari ini Tuhan, biar kami sudah mengerti dengan jelas, dibanding dengan kemurahan manusia, kemurahan Tuhan sungguh tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa membanding dengan kemurahan Tuhan. Tidak ada satu kemurahan yang bisa dibandingkan dengan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan tak terbandingkan. Karena itu Tuhan, biar kami mau setiap hari dengan berada di hadapan-Mu dengan rendah hati, kami mohonkan kemurahan-Mu tak pernah sirna, tak pernah berlalu, tak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan dan berikan bagi kami sekalian. Dan oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh bergerak, kami boleh beraktivitas, dan kami boleh mengalami peningkatan, dan kami boleh mengalami berkat kasih karunia-Mu dan campur tangan-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib dan mujizat yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan kami akan terus setia untuk menanti kemurahan Tuhan dan hidup oleh kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda sekalian yang membutuhkan doa, kita akan berdoa saat ini. Pertama-tama saya akan mendoakan Anda yang sedang dalam gangguan kesehatan, di mana Anda merasa Anda sedang demam, Anda sakit kepala, dan Anda sakit tenggorokan, batuk tak henti-hentinya, lalu engkau langsung konotasi, saya kena COVID, saya kena Omikron, atau saya kena penyakit apa, berbahayakah atau bagaimana. Ya, bagaimanapun, apapun sebenarnya yang terjadi, Tuhan yang tahu.
Namun kita percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit. Mari tumpang tangan dua-dua di atas dadamu. Percaya Tuhan mau sembuhkan engkau. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk mereka yang sedang demam, sakit kepala dan tenggorokan, bahkan batuk tak henti-hentinya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun kekhawatirannya engkau angkat, apapun ketakutannya engkau angkat, dan engkau gantikan dengan damai sejahtera, dan timbulkan dia iman yang terus meningkat, dan dia boleh mengharap pertolonganmu. Saat ini juga engkau sembuhkan segala penyakit-penyakit yang terjadi pada dirinya. Demamnya sembuh, tenggorokannya tidak sakit lagi, bahkan Tuhan, dia tidak akan batuk-batuk lagi, dan dia tidak sakit kepala lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan yang sempurna Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, untuk Anda yang mengalami hernia, taruh tanganmu di atas perutmu, dua-duanya. Aku berdoa dalam nama Yesus, mereka membutuhkan kesembuhan dari hernia. Tuhan sembuhkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang Tuhan beri. Mujizat terjadi saat ini juga. Hernia disembuhkan. Haleluya. Amin. Engkau sudah lama menderita migran. Ya, separuh sakit. Kepalanya pening, sakit sekali. Seringkali kumat sembuh. Dan mulai hari ini kita tuntaskan, kita doa. Ya, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk mereka yang sakit migran, sakit kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, aku proklamirkan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tidak sakit migrain lagi, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, glory bagi Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Anda yang susah tidur, selalu gangguan tidur, ya, sehari tidur sebentar, 3 jam, 4 jam, itu sangat berbahaya bagimu. Ya, mari kita berdoa, kalau engkau rindu, Tuhan berikan tidur yang sangat-sangat mencukupi dan berkualitas. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Aku berdoa untuk mereka yang mengalami kesusahan tidur. Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Dalam nama Yesus, dia boleh sembuh dan dia bisa tidur dengan nyenyak dan berkualitas, dan kesehatannya pulih, dan dia bisa penuh semangat jalani kehidupan ini dengan penuh mujizat menyertai dan mewarnai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Ya, Anda yang bergumul dengan masalah ekonomi, utang tidak bisa bayar. Kita mintakan Tuhan bukakan jalan yang baru dan hidup. Kita mintakan Tuhan beri hikmat kepadamu untuk bagaimana kembali menyadari apa yang perlu dibereskan, konsolidasi, apa yang perlu dibenar-benar, apa yang boleh, apa yang tidak. Harus belajar mengerti bagaimana menata keuangan dengan baik, dan seterusnya. Jangan sampai setelah Tuhan buka jalan, masuk lagi ke masalah yang lain, masalah kesulitan ekonomi lagi, selama kita tidak mengerti memanage uang dengan baik. Ayo kita berdoa, mohon kasih karunia Tuhan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Aku berdoa untuk dia yang sedang bergumul masalah ekonomi, hutang tidak bisa bayar, dan kurang hikmat dalam menata keuangan. Tuhan, Engkau sendiri kan berkasih karunia. Tolongkan dia Tuhan segera dan sempurna, sehingga ada jalan keluar untuk pemberesan hutangnya, dan seterusnya ke depan dia bisa bijak-bijak dalam memanage uang dengan baik, memakai uang, mengelola uang dengan baik, sehingga jangan lagi berkepanjangan hidup dalam kemiskinan, hidup dalam hutang. Dan dalam nama Yesus, dia boleh mengalami peningkatan dalam pemasukan, dan dia boleh mendapatkan suatu kelonggaran untuk bayar kembali dengan cicil, dan akhirnya
tanggung jawabnya selesai, bahkan perekonomian dipulihkan Tuhan, boleh mengalami financial freedom, boleh ada kemerdekaan dalam hal finansial. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Anda yang sakit emah, ya sekarang sedang kumat sakit emahmu, ayo saat ini taruh dua tanganmu di atas lambungmu dan terimalah kesembuhan yang Tuhan beri sampai ke ulu hati kau sakit. Engkau tidak bisa bedakan lagi sakit mah atau sakit ulu hati. Waduh, sakit banget saat ini. Dalam nama Yesus, berhenti sakit mah atau ulu hati saat ini. Di dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Anda yang mengalami gangguan di empedu. Empedumu ada masalah, ada infeksi, bahkan engkau merasa sangat-sangat nyeri dan kesakitan. Saat ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu, kita berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk dia yang menderita sakit empedunya. Ada masalah di empedunya. Tuhan, lakukan mujizat, belas kasihan-mu turun saat ini. Sembuhkan dia. Seketika ini juga jadi sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua kita akan didoakan dengan segala pergumulan, masalah, keperluan, kerinduanmu. Taruh dua tanganmu di atas dadamu dan serahkan pergumulanmu pada Tuhan. Mari kita berdoa dengan sehati. Tuhan, Engkau lihat semua tangan-tangan ditumpangkan di atas dada mereka dan kami percaya bersama mereka sehati. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu janjimu Tuhan, bagi yang percaya tidak ada yang mustahil, dan bagi Engkau Tuhan apalagi tidak ada yang mustahil. Karenanya Tuhan, apapun pergumulan, apapun masalah, apapun kebutuhan, kerinduan yang mereka sedang bergumul di hadapan-Mu Tuhan, Engkau bukakan jalan yang luar biasa, nyatakan mujizat-Mu satu persatu, baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan, masalah keluarga, masalah suami istri, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah perdagangan, dan masalah masa depan dan lain sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terima pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktumu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu, mujizat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, pada akhirnya kami akan sudahi acara All by Grace kali ini, dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang memulai acara ini dan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Mari curahkan berkat-Mu bagi semua pemirsa yang setia. Mari umat Tuhan buka hati, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia yang ajaib dari Allah Bapa, kuasa yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus, serta urapan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenarannya dan kuasanya yang akan membawa engkau untuk boleh masuk dalam alam supernatural. Mujizat akan mewarnai kehidupanmu. Ini semua akan menjadi berkat-Mu, mewarnai kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali segera terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah percaya dengan sungguh hati, kami sudah terima berkat Tuhan. Kami mau sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Ya, dengan demikian kita akhiri acara All by Grace kali ini. Jumpa kembali kita di Jumat mendatang di waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu,
terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Hanya Dia yang berjaya, amin. Katakan, kau yang berjaya, kau yang berjaya. Suruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.